Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kordi07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada sebuah televisi LED Koka ya, 40 in dengan seri 40E2A22G. Sini kerusakannya ialah ketika baru dihidupkan lampu indikator langsung menyala hijau ya, tidak standby dulu, jadi langsung menyala hijau dan tidak bisa di start ya karena indikatornya langsung hijau ya. Biasanya normalnya baru dihidupkan indikator berwarna hijau ya, kemudian beberapa detik lalu standby berwarna merah ya, dan TV bisa di start. Tapi di sini ketika baru dihidupkannya di aliran listrik, dia langsung hijau, tidak standby ya, tidak, indikator tidak berwarna merah, dan di start pun melalui tombol manual dia tidak hidup sama sekali, alias mati ya. Untuk kerusakan seperti ini biasanya ada masalah di bagian mainboard ya. Untuk lebih jelasnya kita bongkar aja langsung TV-nya. Oke, TV di sini sudah saya bongkar ya. Dan untuk langkah awal ya, kita akan melakukan pengukuran tegangan ya, pengecekan tegangan, terutama tegangan di tegangan utamanya ya, tegangan 12 volt ya, dan tegangan-tegangan yang dibutuhkan ya untuk menyuplai chipset. Sini saya coba hidupkan TV-nya, ya tetap hijau ya warnanya. Oke, langsung saja saya akan melakukan pengukuran. Untuk pertama-tama saya akan melakukan pengukuran di bagian tegangan 12 volt ya. Untuk tegangan 12 volt ini adalah tegangan utama ya, yang wajib harus ada ya. Sini tegangan 12 normal ya, sampai terbalik ini. Oke, 12 volt ada. Dan untuk tegangan 3,3 voltnya di sini kita cek ya. Di sini tegangan 3,3 volt hadir ya. Dan ini adalah tegangan 5 volt ya. Sini tegangan 5 volt terukur normal ya, sekitar 5 volt. Dan ini adalah tegangan 1,2 volt ya untuk supply chipsetnya. Di sini tegangan normal 1,228, dan ini adalah tegangan 1,8 volt ya seharusnya. Di sini terukur 2,1 volt ya, dan kayaknya nggak normal nih tegangan 1,8 ya. Ini adalah tegangan untuk supply backlight ya. Sini terukur standby-nya 48 volt. Saya akan coba mengukur tegangan di bagian IC BIOS ya, apakah masuk ke IC BIOS tegangan 3,3 volt ya. Oke, di sini tegangan 3,3 di IC BIOS hadir ya. Dan saya curiga di tegangan 1,8 ya. Di sini 1,8-nya terukur 2,1, dan sepertinya ini mengganggu kinerja data ya pada chipset. Mungkin karena kelebihan tegangan, jadi chipsetnya pun memprotek ya, atau terprotek. Nah, ini tegangan inputnya ya 5 volt, kemudian out seharusnya 1,8, tapi di sini terukur 2,1 volt. Oke, saya akan melepas dulu IC AMS. Dan untuk IC AMS ini berbeda-beda ya, ada yang 1,8 volt, 1,2 volt, ada yang 3,3 volt, dan ada yang 2,5 volt ya. Rata-rata sih tertulis ya di bodinya, tapi ada juga yang tidak. Dan di sini saya juga sudah melepas ya, barusan saya sudah lepas. Tapi sebelum saya melakukan pemasangan, di sini saya akan mencobanya dulu ya, alias tes dulu di mainboardnya ya. Di sini
Saya menggunakan power supply multi ya. Di sini yang bisa di adjust. Sini saya set tegangan di 1,37 volt ya, dengan rentan ampere ya, kisaran 1 amperan lah ya. Dan sini saya akan coba untuk tes menyuntikkan langsung ya. Saya akan suntik tegangannya di sini ya. Saya akan suntik tegangannya di sini, apakah TV bisa hidup dengan normal. Kita akan coba ya. Oke, kita coba suntikan tegangan. Sini saya set di 1,3 volt ya, karena untuk jaga-jaga ya. Jadi saya set dulu di 1,3 volt. Apakah TV bisa hidup dengan normal? Saya akan coba hidupkan TV ya. Dan kita perhatikan indikator ya, apakah dia akan berwarna merah, berubah menjadi merah. Oke dia. Di sini tandanya TV sudah standby ya, dan nampaknya akan saya hidupkan TV-nya menggunakan tombol manual saja. Dan di sini nampaknya sudah bisa start ya. Ketika ditekan, lampu indikator kembali berwarna hijau, dan oke, di sini backlight pun sudah hidup. Backlight sudah menyala, nampaknya kecurigaan saya benar ya. Di sini IC AMS 1,8 voltnya loss ya tegangannya. Jadi 2 volt, dan menyebabkan si chipset ini protek ya. Jadi tidak bisa menghidupkan TV ya. Atau istilahnya mungkin data dari si chipset ini terganggu ya, karena kebesaran tegangan dan kemudian protek. Oke, saya akan coba melakukan pergantian, tapi sebelum melakukan pergantian, sebelum melakukan pemasangan di sini, saya akan coba dulu ya tes dengan menggunakan power supply. Sini power supply-nya akan saya set di tegangan 5 volt ya. Saya akan set di kisaran 5 volt. Apakah bisa keluar 1,8? Karena di bodi CIC AMS ini tidak tertera ya berapa keluaran tegangannya. Jadi saya akan coba melakukan pengetesan aja dulu. Nah, untuk kaki input 5 voltnya kita pasang di sebelah kanan ya, dan untuk groundnya sebelah kiri. Dan untuk kaki tengahnya ini adalah kaki out ya. Sini seharusnya keluar 1,8 volt. Nah, benar ya, keluar 1,8 volt dengan input 5 volt, keluar 1,8 volt. Dan ini adalah IC AMS yang normal ya. Dan untuk yang tadi ya, yang rusaknya, saya akan coba tes juga ya, apakah benar-benar sudah loss keluar tegangannya, bukan 1,8 lagi tapi lebih ya. Kita akan coba ya, coba untuk pemasangan tegangannya kita pasang di sebelah kanan ya. Untuk inputnya kita pasang di sebelah kanan, dan untuk groundnya ada di posisi sebelah pinggir kiri ya, seperti ini. Kita akan coba tes. Oke, nah ini sudah loss ya, keluar 4,3 volt dengan input 5 volt, seharusnya keluar 1,8, tapi di sini sudah keluar 4,3 volt dan benar sudah loss ya. IC AMS ini yang sudah rusak. Untuk teman-teman ya yang mungkin menemukan kerusakan seperti ini, terutama kerusakan di bagian IC AMS, ada baiknya sebelum melakukan pergantian IC AMS bisa pengetesan terlebih dahulu ya dengan cara seperti ini, agar nanti tidak asal pasang ya. Oke, di sini
saya telah memasang ya IC AMS yang normal, dan sebelum saya melakukan pemasangan, saya agak sedikit curiga ya dengan resistor yang terhubung di kaki kiri pada IC AMS ya. Seharusnya dia terhubung langsung ya tanpa melewati resistor. Groundnya ini ground ya, terhubung langsung ke kaki kiri pada IC AMS nya, tapi di sini melewati beberapa buah resistor. Dan sebelum melakukan pemasangan, di sini saya akan mengetes dulu ya tanpa memasang kaki tengahnya, tanpa saya pasang ya. Di sini kita bisa lihat kaki tengah pada IC AMS tidak saya solder ya. Jadi yang saya solder hanya tegangan kaki kanan ya untuk tegangan 5 volt, dan kaki kirinya. Di sini saya akan mencoba melakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini bisa terlihat ya, untuk kaki tengahnya saya nggak pasang ya, saya nggak solder maksudnya. Jadi yang terpasang hanya kaki kanan dan kaki kirinya saja. Untuk kaki kanan itu input 5 voltnya, dan kaki kirinya yang terhubung ke ground. Dan di sini kita akan coba melakukan pengukuran ya tanpa memasang kaki tengahnya ya, atau tanpa menyolder out dari IC AMS ini. Dan di sini saya akan ukur di kaki tengah IC AMS, terukur 2 volt ya. Padahal tadi sebelum kita pasang ya, kita lakukan pengetesan menggunakan power supply ya, dengan input 5 volt keluarnya 1,8. Tapi di sini dengan ketika kita pasang dengan input dia 5 volt keluarnya 2 volt. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena dua buah resistor ini kemungkinan sudah mulur ya, atau sudah melar nilai resistansinya ya. Jadi IC AMS ini tidak bisa mengeluarkan tegangan 1,8 volt. Dan beberapa resistor itu ya resistor penghubung ya antara dari kaki kiri ke ground ya. Dan di sini saya langsung saja menjumper dan membuang dua buah resistor itu, dan langsung saya jumper ke ground ya untuk kaki kirinya. Saya akan melakukan pengukuran lagi ya sebelum memasang atau menyolder kaki tengah si IC AMS ini. Nah, ini jumperannya ya. Kita akan coba melakukan pengukuran apakah sekarang sudah benar-benar keluar tegangannya sebesar 1,8 volt. Kita coba ukur dan benar saja ya, keluar 1,8 volt. Dan langsung saja saya pasang, kita solder, dan itu sudah saya solder ya untuk kaki tengahnya. Dan kita akan coba melakukan pengetesan ya, dan melakukan pengukuran ulang lagi. Oke, nah nampaknya TV sudah standby merah ya, dan saya akan start TV-nya. Nah, di sini backlight menyala ya, dan kita ukur apakah drop atau tidak tegangan 1,8 volt ya. Oke, di sini normal ya, 1,8 voltnya tidak drop. 3,3 voltnya bagus, dan nampaknya TV sudah bisa hidup dengan normal. Dan kita akan coba lihat ya hasilnya. Kita akan coba lihat apakah TV sudah hidup dengan normal ya. Kita coba, dan ini dia hasilnya ya. Gambar normal ya, tidak cacat sedikit pun. Oke, teman-teman, demikian saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman teknisi semuanya ya, untuk teman-teman teknisi pemula seperti saya. Baiknya ya, sebelum melakukan pergantian IC AMS, kita lakukan pengetesan seperti yang tadi saya lakukan ya, agar tidak salah pasang, karena nggak semua IC AMS itu tertera ya
di bodinya ya, apakah 1,8 volt, 3,3, 2,5 atau 1,2 volt. Oke teman-teman, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.